Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita lanjutkan pembahasan tentang siam. Sekarang tuh sudah sampai ke judulnya apa ya? Kegiatan pada Lailatas Siyami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kan bulan Ramadan ya, kita baca Qur'annya sama-sama. Tapi saya dulu insyaallah, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi
kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari siam bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Karena itu sekarang campurilah mereka dan harapkanlah, jadi bukan itu ikutilah itu kesalahan dari ali ngopi-ngopi kita gitu. Dan harapkanlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah siam itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Lailatas Syam, sebagaimana judulnya di sini, artinya malam hari yang esok siangnya melaksanakan siam. Dalam ketentuan Islam yang dimaksud hari itu adalah dari maghrib ke maghrib. Berbeda dengan pengertian hari secara umum yang diawali dari tengah malam pukul 00.00 yang tidak jelas batasnya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu bangun itu. Apa itu jam 00? Udah mau apa? Upami teu ningali jam. Tapi kalau maghrib jelas, ya asalnya terang, matahari terbenam, itu berarti sudah beda harinya. Karena itu ini kaitannya dengan ibadah. Ketika dilihat hari Senin maghrib kemarin, itu berarti maghrib itu sudah Selasa. Itu sudah tanggal 1 Selasa itu. Dan berakhir lagi ke maghrib. Ketentuan kedua juga tentang zakat. Ketentuan ketiga tentang akikah. Jadi kalau anak kita lahir jam 5:30 atau menjelang maghrib hari Senin, hari Senin itu, ya. Tapi belum maghrib, anak sudah keluar, maka ekahnya hari Ahad. Ahad betul. Nah, tetapi kalau Senin sudah masuk ke maghrib, nah, misalnya adzan, wah, tak budak teh keluar. Ini budak syirik telantaran ingat karena hutang. Keluar, kemudian ekahnya hari Senin. Gitu. Sok pabelit eta teh. Pengertian secara Islami ini lebih dapat dipahami dan jelas batasnya malam dan siang, sebab ditandai dengan terbenamnya matahari. Sehingga malam Senin dalam Islam itu sudah masuk hari Senin. Sebab itu Qiyamul Ramadan dilakukan pada malam hari yang esoknya siam. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Syam. Jadi ada beberapa kegiatan. Judulnya kan kegiatan. Yang pertama kegiatan suami istri. Ketika siam Ramadan diwajibkan, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa pada malam harinya tidak diperbolehkan untuk mendatangi istri-istri mereka. Itu mereka tuh saking hati-hatinya, lebih kayak gitu. Sebagian mereka berpendapat boleh saja asal tidak terserang tidur setelah mereka iftar atau setelah mereka makan dan minum pada waktu maghrib. Malahan jika waktu maghrib tidak sempat makan dan minum sehingga terselang tidur, mereka tidak berani makan.
Da makanna kudu maghrib teh. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pulang dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah larut malam, ini bulan Ramadan. Ia hendak mendatangi istrinya. Kata istrinya, "Aku sudah tidur." Kata Umar, "Engkau belum tidur." Dan ia tetap menggauli istrinya. Keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Aku mohon izin kepada Allah dan kepadamu karena nafsuku sudah membujuku sehingga aku menggauli istriku. Apakah ada rukhsah atau keringanan bagiku?" Tah, urang mah bebeja sih kana teh. Umar pan sieun doraka. Da buktosna teh anu mawartos ka ustad. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak begitu wahai Umar." Kemudian turunlah ayat ini. Sahabat lain pun berbuat serupa, diantaranya Ka'ab bin Malik. Jadi ribut batur ge sararua cenah kitu. Ngan terus terang mah Umar. Namun sekalipun dihalalkan, ternyata masih ada sahabat yang berusaha menahan keinginannya untuk bergaul dengan istrinya sampai sebulan penuh. Nah, disangkanya itu dapat pahala menahan diri teh. Sehingga turunlah ayat ini. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tadi diriwayatkan oleh tafsir At-Tabari. Turunlah ayat ini, "Wa halalakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Dihalalkan bagi kamu pada malam siam berhubungan dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian untuk mereka. Allah mengetahui bahwa kamu berkhianat kepada dirimu, dalam arti menyiksa diri dengan menahan keinginan. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan harapkanlah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Nah, ini benar artinya, ini harapkanlah. Halal bagi kamu berhubungan suami istri pada malam yang esok siangnya kamu akan melaksanakan siam. Siam itu menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri atau HSI ya. Istilahkan HSI. Sejak fajar sampai maghrib. Setelah datang maghrib diharuskan iftar dan berbuka. Nah, bukannya dengan makan dan minum kade. Itu abungkan yang membatalkan itu ada 3. Mendatangi istri yang asalnya dilarang dilakukan pada siang hari menjadi halal dilakukan pada malam harinya dan tidak akan mengurangi pahala serta kehusuan ibadah siam. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban siam dalam Islam itu bukan merupakan siksaan. Berbeda dengan agama selain Islam. Pan aya anu eta teh tuh nahan dari segala sesuatu. Jadi ningali istri ge batal teh. Eta teh orang Islam teh aya nu kitu mun boga keinginan. Punten nya ya orang Ciamis. Eta teh orang Ciamis gitu. Orangnya sudah meninggal gitu. Ngan geus sabulan memeh tamat sabulan gitu. Noong ka istrina batal. Padahal nempo wungkul eta teh. Cetek bapak kunaon bet kitu atuh. Nya da bapak teh boga kahayang, pan bapak teh Islam nya ari teu apa cenah. Gitu. Tapi alhamdulillah bet anggota. Siam dalam Islam tidak mengganggu kebutuhan biologis kaum mukminin yang biasa melakukan makan minum dan HSI di siang hari, hanya mengalihkan waktunya ke malam hari. Allah mengibaratkan suami dan istri bagaikan pakaian yang melekat di badan. Seorang laki-laki beristri dinyatakan tidak pantas bila ia hidup sendiri tanpa menyentuh istrinya. Seolah ia punya pakaian tetapi teu make baju. Itu padahal isinya ada. Ini bahasa Allah begitu ya. Demikian juga perempuan yang bersuami bila ia dibiarkan tanpa sentuhan suaminya
tidak pernah terlihat bersama, tidak pantas seorang perempuan yang bersuami terlihat seolah-olah tidak bersuami. Itu siga eta we siga lajang kali itu kadieu gitu. Tidak pantas. Pakaian bagi manusia akan menggambarkan kehidupannya. Apa penafsiran kita jika melihat orang yang berpakaian compang-camping? Wah, sedang bekerja itu ya. Itu pakai baju dinas. Da di imah nama alus teh yang kulantaran rek jadi bara main make baju eta. Ayat ini pun menegaskan halnya HSI pada malam siang. Jadi kalau pakaian itu menggambarkan seseorang. Aya pakaian warna coklat-coklat itu. Wah, sita polisi tah. Ayeuna mah saru teh. Polisi sareng ieu teh. Satpam ngaranggohun hejonya. Tambah ku Gojek. Mata keluruas, kena polisi pada tukang parkir. Jadi kalau pakaiannya pakai koko, pakai sarung gitu, pakai kopiah, wah itu mah orang Islam gitu kan? Gitu. Orang Islam menuju Ramadan gitu. Tapi di negara sajian mah henteu itu teh. Orang Hindu nu gitu teh, pakai sarung teh. Di mana? Hah? Di Bali pakai sarung, sarungnya khusus sama. Di Bali mah tuh tangka kai ge pakai sarung. Jadi kalau ada orang yang pakaiannya dulu itu ya, pakaiannya hitam-hitam, pakai pangsi, pakai barang-barang semblaka dia itu teh jawara, beungeut codet. Nah, gitu. Jadi pakaian itu menunjukkan kalau dalam ilmu itu apa? Kewarganegaraan menunjukkan orang mana eta teh gitu. Ciri khas. Kita lanjutkan. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati manusia berupa niat, keyakinan dan keinginannya, sekalipun hal itu tidak pernah diutarakan. Allah memahami keinginan kaum mukminin untuk mubasyarah pada malam siam. Keinginan itu ditahan oleh mereka karena takut membatalkan siam pada esok harinya, takut merusak ibadahnya, atau berkeyakinan akan mengurangi pahala karena keadaan dirinya tidak suci lagi, sehingga menahan keinginan itu dapat menyiksa diri. Memang sangat tersiksa menahan seperti itu manakala suami dan istri hidup berdampingan dan tidak mempunyai kegiatan lain. Kajaba upami eta teh kamarna aya 2 misah kitu nya. Teh sakamar di dinya. Umawi anu kaungan sakamar mah teu kenging pisah ranjang. Mereka mana tuh? Allah yang Maha mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi, mengampuni keyakinan kaum mukminin yang keliru dan menghargai kehati-hatiannya karena takut dosa. Mungkin juga dosa yang diampuni Allah itu karena kaum mukminin beranggapan bahwa siam dalam Islam itu sama dengan puasanya orang kafir. Dalam puasa orang kafir yang tujuannya ingin mendapatkan kekuatan misalnya, haram bagi mereka melakukan hubungan suami istri pada waktu puasa. Jadi meh kebal teh kitu teh teu meunang puasa teh. Teu meunang batal teh. Kita sering dihadapkan kepada masalah-masalah yang dilematis sementara tidak mengetahui hukumnya secara jelas. Bila tujuannya baik karena takut kepada Allah, sekalipun tindakan kita salah, maka Allah akan memaafkan kita. Misalnya yang kita makan itu ya, daging ayam gitu. Nah halal nah haram dan muncit nanti ku sabelah di kitu Pak gitu. Duka putus eta teh urat tehana teh lah cepet atuh pami kikituan malam wah atuh lami Pak makan ribuan hayam dari kita Pak alungkeun karena cai panas langsung cabutan eta teh haram teh. Saya pernah itu melihat penyembelihan sapi di Jagal gitu ya. Subuh-subuh jam 6 setelah sholat maghrib kadinya. Eta teh sapi teh masih kena hirup. Tos dibedah dadana teh kitu Pak. Cek sim kuring teh
ini kan masih hidup. Wah tuh kalau menunggu itu mah lama, udah aja sama saja hasilnya gitu. Sebab mereka tidak sholat ge henteu atuh. Sah henteu peminum mencitna teu bismillah. Matak oge. Waktu ditanyakeun itu make bismillah teu cenah. Make peso gitu. Mencitna make bismillah teu nyenteu cenah tuh. Make peso. Nah itu yang kita ragukan. Ada orang yang sampai sekarang itu lamun teu sorangan mencitna mah tidak puas. Kalau di pasar anyar itu ada ustad itu tukang mencitna. Gitu. Pan aya ibu-ibu datang kalinya, Ustad abdi mah yang dipujit ku ustad cenah. Gitu. Jadi bari mawah hayam gitu. Tapi ustadna ngartos, teu kieu ceuk ustad teh sok atuh ngagoler henteu. Nah, itu banyak yang kita ragukan. Karena itu nanti pada Lailatul Qadar di sini ada ya. Kita harus banyak minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kaitannya dengan sana. Nanti ini dijelaskan lagi di sana. Kita lanjutkan. Bukan hanya mengampuni keyakinan yang keliru, Allah menyuruh kaum muslimin untuk melakukan mubasyarah. Suruhan ini tidak menunjukkan wajib. Perintah ini menunjukkan mubah dan menyatakan sama sekali tidak berdosa dan tidak ada pengaruhnya terhadap pahala siam. Malahan melakukan hubungan suami istri dalam Islam itu berpahala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir yang tidak punya harta untuk disedekahkan, dipanjang hadisnya ini. Abdi teh cenah di piwarang ketika ada perintah salat, orang kaya salat, saya salat. Ada perintah siam, orang kaya siam, saya siam. Tapi ketika zakat, infak, sedekah, kurban, haji, nah saya tidak bisa. Sabda beliau, mendatangi istri kamu itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, benarkah jika kami melepas syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Muncul orang mah, laras itu. Nah, gitu berarti ini bahasa tulisan we gitu. Bahasa lisan berarti ke nyaan itu laras gitu. Siga itu percaya ka Rasul teh atuh. Jawab beliau, "Bagaimana pendapatmu jika engkau melepaskannya pada yang haram? Apakah akan mendapatkan dosa?" Mereka menjawab, "Benar," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "maka demikian juga jika kamu menyimpannya pada tempat yang halal maka akan mendapatkan pahala." Karena itu disebutnya sedekah. Jadi nanti mah kalau sudah ngaji, Bapak kita beri pada sedekah. Gitu. Jadi itu kan teka tingali ke budak teh nya gitu. Itu batak curiga gitu. Hayo we sedekah cenah gitu. Jadi kita mah diatur lah. Jadi bahasanya itu sedekah. Infak zakat digentos. Tapi di sini sedekah. Jadi yang sebut sedekah itu adalah menggembirakan orang lain. Walaupun kita tidak gembira ya, tapi kalau pasangan kita gembira itu sedekah. Jadi beda antara ketika masih muda ya dengan yang sudah tua. Kalau sudah tua tuh banyak sedekahnya. Ya, kalau masih muda mah sedekahnya kecil walaupun ada, sebab kedua-duanya juga ingin sedekah. Kita lanjutkan, dan harapkanlah tuh ya tadi ikutilah. Harapkanlah apa yang tetapkan Allah berupa keturunan yang solih, yang baik dengan berdoa sebelum melakukan senggama. Itu yang satu. Nomor dua, kegiatan makan dan minum masih dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib. Apabila seseorang siam kemudian ia tidur sebelum iftar sehingga saat-saat iftar terlewatkan, bakatku lapar gitu sampai maghrib juga terlewat, ia tidak berani makan malam harinya bahkan sampai siangnya lagi tuh lebih kaki itu teh.
adalah sahabat Qais bin Sirmah Al-Ansari. Ia bekerja di kebun kurma pada siang hari dalam keadaan siam. Menjelang maghrib ia pulang menemui istrinya. Apakah kau punya makanan untuk iftar? Katanya. Jawab istrinya, tidak. Kata Qais, pergilah dan cari makanan. Saat istrinya datang, Qais sudah tertidur. Lalu ia bangun, ia tidak berani makan sampai datang waktu siang. Siang harinya ia bekerja lagi karena menahan lapar, ia pingsan. Kemudian dilaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah potongan ayat di bawah ini. Jadi ayat ini panjang, turunnya tidak sekaligus. Pada riwayat lain diterangkan bahwa ada sahabat yang mengikat kaki kanannya dengan benang putih dan kaki kirinya dengan benang hitam atau sebaliknya. Mereka terus makan sahur, dah dititah teh apa? Terus makan sahur sehingga jelas terlihat perbedaan warna benang itu karena datang waktu subuh. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa kalimat itu bukan yang sebenarnya, namun merupakan ungkapan dari siang dan malam. Itu yang jadi talian dinu poek diplong we bari dahar terus jelas ya, benang hitam dan benang putihnya baru berhenti. Karena perintahnya begini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah siam itu sampai datang malam. Perintah makan dan minum pada malam siam di sini tidak diartikan sepanjang malam harus makan dan minum. Perintah di sini menunjukkan malam siam sama seperti hari yang lainnya. Pada malam-malam yang lainnya juga tidak ada ketentuan yang halal menjadi haram. Malahan jika kita menetapkan haram makan atau minum walaupun sesaat dari malam siam, maka ketetapan itu menjadi dosa. Waktu ibadah dalam Islam ditentukan dengan perputaran bumi dan peredaran bulan. Seperti waktu sholat, zakat, saat zakat, gerhana, awal bulan, dan Idul Fitri. Demikian juga waktu siam ditandai dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Bagi kita sekarang tidak perlu lagi melihat bentangan cahaya putih bergandengan dengan gelapnya malam, sehingga tanda fajar telah tiba. Sebagai tanda fajar telah tiba, kita tinggal melihat jadwal dan jam. Nah, ini juga dijadikan alasan oleh Muhammadiyah. Jadi tidak perlu ru'yat, tinggal dihitung seperti hanya kita sholat maghrib setiap sholat terus ningali panon poe ngeri jadwal gitu. Tapi bedanya dengan siam itu ada perintah ya, lihatlah hilal atau saumlah, diawali dengan penglihatan hilal. Walaupun Persis sudah menghitung diperkirakan tidak terlihat, tapi kalau ada orang yang melihat, itu namanya klausul. Jadi kita harus mengikuti yang melihat bila disumpah. Bagi kita tidak ada masalah, ada orang menghitung henteu, noong henteu. Jadi ikuti saja itu dari para ahli. Para ahli ilmu falak telah menghitung dan mencocokkan dengan waktu jam. Namun pada saat-saat tertentu ketika kita berada di tempat yang asing, sedang jam kita tidak menunjukkan waktu setempat dan di sana tidak ada orang Islam, maka melihat alam adalah waktu yang tepat untuk menentukan waktu ibadah. Misalnya di Korea tidak ada masjid, jadi aya masjid teu aya jadwal. Aya jadwal ku bahasa Korea pandai beuh teh. Karena itu ada yang telepon sama saya, Ustaz, tos subuhnya atau satu ayah kieu mah abdi nuju di Korea cenah teh. Ke jam sabaraha subuhna gitu. Tinggal atuh keluar panon poe tos aya, tos caang cenah gitu. Sebab Korea kan lebih dulu dari Bandung. Aduh, cenah abdi kaburangan.
di iraha di Korea teh cenah karek ayeuna kitu riweuh kitu tah kitu cetak ari teu ngajak ka ustad teh mun ngajak ka ustad kan urusan beresnya gitu ustad teh mah kaberangan subuhna teh rasaan meureunan di Bandung teh jam 4:30 wae subuh teh jadi ditu mah 4:30 tos caang gitu. Sejak datang fajar sebagai tanda waktu sholat subuh, hendaklah kita mulai melaksanakan siam sampai tiba waktu maghrib. Itulah siam yang sempurna. Kalimat ini pun menjelaskan bahwa haram hukumnya melewatkan waktu maghrib dengan sengaja, padahal yang mempunyai kesempatan untuk berbuka. Makanan ada, can lapar kewe cenah doraka teteh. Ai sakali-kali banyak dicarek dahar, hayang dahar, ayeuna titah dahar, bedegong bung dahar gitu. Jadi tidak akan menambah pahala, justru nambah dosa. Itu kan dina ayat surat Al-Anfal bahasanya orang yang beriman itu apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu bulan Ramadan, Pak. Ngadangu adzan maghrib, wah bergetar hati itu. Jadi orang Islam teh bener-bener imannya dirinya di daguan adzan teh kan biasana matra di antosannya ieu mau ngadangu adzan teh bergetar. Malahan aya kasus eta non teh anu sare ti beurang coba angkeub hudang asar teh ngadangu adzan asar langsung dahar. Eta mah adzan asar. Adzan asar teh cenah. Mani saminya cenah asar adzan maghrib. Eta mah alasan. Kegiatan di akhir Ramadan. Yang dimaksud akhir Ramadan adalah 10 malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selalu melakukan i'tikaf di masjid. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taqifu fil ashril awakhir min Ramadan, beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah beriktikaf bersamaku maka hendaklah iktikaf pada 10 malam terakhir. Ini karena pada saat itu Rasulullah iktikafnya dari tanggal 11. Kemudian ada perintah bahwa i'tikaf itu 10 malam terakhir, maka diajak deh. Mu'takif atau orang yang i'tikaf masih dibolehkan makan dan minum di masjid, tetapi jima dilarang. Perbuatan yang asalnya halal itu dapat membatalkan i'tikaf. Firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu dalam i'tikaf, dalam keadaan i'tikaf di masjid-masjid. Karena itu perempuan tidak boleh i'tikaf. Ngiru i'tikaf di masjid, nyaho eta teh menghindari nu eta. Itu ieu nuturkeun kitu. Cenah make tenda khusus di juru, eta teh ngaganggu. Bapak-bapak teh eta teh penasaran. Sok ada penasarannya. Eta teh bumi abdi ka dieu misalna teh. Itu saha Pak Cecep itu pengker pananyakeun teh. Itunya saha di pengker teh ibu anu i'tikaf pan nanya kitu oge teh jadi ngurangan pahala teh kitu. Ari teu nanyakeun daerah ditah budak cik toong saha cenah. Pastina ge anu naroskeun nya cobi aya dinya kita ngadama tenda saurangan gitu nu ka dieu teh penaroskeun wae gitu. Saha cenah itu teh gitu. Kan ada ceramah keluar nya kedah keluar atupan kedah ka jaman. Jadi lebih baik tidak. Eta ge anu keukeuh abdi yang i'tikaf can pausan atas biasa. Teu kenging itu teh ngaganggu batur, da batur teu kaganggu nya teh ibu. Da eueuh nu kapitaeun ku ibu mah cenah. Lain ku kituna gitu da batur ge penasaran tuh hayang nyaho eta teh. Saha gitu. Kita lanjutkan.
Tidak ada keterangan i'tikaf bagi perempuan kecuali istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pun setelah ada izin dari beliau. Dalam pelaksanaannya pun harus lebih tertib menggunakan ruangan khusus seperti tenda. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang akan salat berjamaah. Bila hal itu tidak dilakukan, tidak bisa dilakukan, maka i'tikaf bagi perempuan hukumnya terlarang gitu. Jadi dalam Masjid Nabawi malega 40 ke 40 hadita teh. Jadi nggak ada mah tenda, bahkan tenda gitu. Dan tenda itu kan dekat dengan rumah istri Nabi. Pan istri Nabi mah rumahnya nggak jajar. Itu. Jadi pami ada mah tenda tidinya teh keluar oge henteu. Henteu ngaganggu. Nah itu kali dia keluar ka masjid kali itu. Pan si bapak-bapak teh assalamualaikum ke kitu langsung. Sanes kabita Bu punten nya. Penasaran. Saha sana itu gitu. Tapi yang dilakukan oleh istri Rasul itu setelah beliau tidak ada. Jadi bukan hadis. Pernah juga istri-istri Rasul itu di sini ada ya. Tidak ada. Ada di belakang kalau tidak salah. Pernah itu istri Rasul itu i'tikaf. Sehingga Rasul esok harinya marah. Bongkar semuanya. Sampai Rasul tidak beriktikaf. Bade tamatkeun heula ieu kitu atau napi mengko heula eta. Da bebas ieu mah nya. Urang mengko. Tah. Halaman 78. Tapi hadisnya panjang. Urang baca we hartosna nya. Halaman 80. Halaman 80 kita baca artinya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Apabila selesai salat subuh, beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Kata rawi Aisyah minta izin untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian dia membuat tenda, patok gitu. Jadi menyuruh orang lain panganama ke tenda abdi bade i'tikaf. Hafsah mendengar hal itu, ia pun mendirikan tenda. Tah kitu tari. Mohon atuh piraku ari itu di dina abdi henteu. Didengar pula oleh Zainab, lalu ia pun mendirikan tenda yang lain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, hari berikutnya beliau melihat ada 4 tenda katanya. Apa ini? Lalu diberitahukan kepadanya tentang mereka istri-istri beliau. Jadi nu carekan teh pagawe. Naon ieu teh cenah kitu. Ieu da rohoyongna cenah ngadamel tenda gitu. Katanya lagi, buat apa mereka melakukan ini? Apakah mencari kebaikan? Bongkar tenda-tenda ini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Tah kitu tah. Jadi mun urang mah nya gara-gara maneh cenah ada urang nurutna maneh. Aisyah itu ketika ditinggal oleh Rasulullah ya, meninggal wafat Rasulullah itu usianya 18 tahun. Aisyah itu. Tak kitu teh rada ogo. Itu juga sudah cukup kamu itu haji cenah ari batur mah cenah ibadah itu teh ihram ti miqat atuh dianturkeun heula ka ditu. Kitu Aisyah teh. Beda dengan yang lain. Itu kalau istrinya muda sekali akan begitu. Kemudian dibongkar tenda-tenda tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan itu tidak i'tikaf, bakatku keheul eta teh ngan teu nyarios dewe. Sehingga beliau i'tikaf di 10 terakhir bulan Syawal. Urang oge tiasa kitu i'tikaf bulan Syawal dengan catatan bila tiap tahun i'tikaf. Dan bila tidak bisa i'tikaf bukan karena kerja, karena istrinya banyak. Oleh hiji mah atos wae i'tikaf na Ramadan. Jadi kasusnya harus sama dengan Rasulullah. Panae ngajakeun i'tikaf sawa dengan catatan Rasul juga i'tikaf bulan Sawa. Atuh diaos ti luhurna gitu. Sababu wurudna eta hadis teh kumaha gitu. Atuh da cenah di bulan Ramadan terakhir menuju Marema
Tetiasa itikafnya itikafna sawa teh beda kan alasannya gitu lantaran marema aya nu sawa pertama lantaran teh kegiatan masih keneh cuti kabungkul nuju eta keneh nuju naon teh nuju normal pan ieu mah new normal asalna teu normal teh tadi ka mananya halaman 48 teh. Oh iya, ayat ini ya sampai sana ya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa itikaf itu dilakukan di dalam masjid. Ada pendapat yang membolehkan beritikaf di musola bahkan di dalam musola rumahnya, dekat ke dapur, dekat ke TV, itikaf nanti. Namun tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW beritikaf selain di masjid. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid-masjid yang dimaksud adalah 3 masjid yang terkenal, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tetapi keterangan itu bertentangan dengan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Aisyah, tidak boleh itikaf kecuali di Masjid Jami. Masjid Jami adalah yang biasa digunakan untuk ibadah Jum'ah. Kan aya masjid jami, ada bukan masjid jami. Itu teh kumaha anu kagungan. Kan aya ini mushola sae teh. Kayaknya itu masjid mushola tah judulna ge cenah mushola. Aya di masjid butut siga mushola. Itu cenah mushola masjid. Jadi bukan dari rupanya gitu. Jadi kumaha anu eta kagungan. Nah sakitu saena ieu sebat mushola padahal sebat masjid we gitu. Teu apa lu datang mah eta teh sok dipake sare gitu. Masjid eta teh matak alim disebut masjid, nah yang mushola. Sedangkan yang membatalkan itikaf adalah keluar dari tempatnya kecuali untuk memenuhi kebutuhan buang air, berwudu, makan dan minum. Itu pun bila tidak ada yang mengantarkannya. Dalam riwayat Abu Dawud, Aisyah Ummul Mukminin menerangkan, sunnah atas orang yang beritikaf adalah tidak menengok orang yang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh dan mencumbu istri, dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sangat, dan tidak ada itikaf kecuali dengan siam. Siam nanti itikaf ongkoh deh, ongkoh itikaf tapi beri moyan di luar. Ayat anu kitu teh. Islam eta Islam teh jamaah tabligh itikaf bari moekeun anuk moekeun baju na pagar masjid teh. Terus we eta moyan. Jadi tidak boleh menghadiri jenazah juga tidak boleh, apalagi mengantar ke kuburan terus mengkol ka imah. Wah eta mah tuh. Itikaf kecuali dengan siam dan tidak ada itikaf kecuali di masjid-masjid. Tentang menyentuh istri tanpa taladud tidak membatalkan itikaf. Sebab Rasulullah SAW pernah disisiri di peresan rambutnya oleh Aisyah waktu beliau itikaf. Tetapi bila membangkitkan syahwat seperti berciuman hukumnya makruh. Namun sebagian ulama menyatakan batal. Kenaon cenah itikaf. Jadi boga dosa teh istri. Ya mah eta suami keur di masjid beuti teang. Itu nyawa eta teh menghindari itikaf. Eta ngomong di teang. Sampai terjadi hal seperti itu. Tapi kalau tanpa taladud seperti menyisir rambut. Nah ini juga menunjukkan itu nyisiran rambut mah kunyalirakan tiasa. Tapi mengapa Rasulullah seperti itu? Itu menunjukkan masalah-masalah keduniaan masih boleh dilakukan ketika itikaf. Kan ada orang yang itikaf tuh ada macam-macam ya nanti. Nu itikaf teh cicing we. Teu ngajar teu naon gitu, salat teu berhubungan dengan yang lain, maca Quran nih ngadua. Tidak begitu juga. Rasul juga kan belajar. Rasul itu belajar kepada Jibril. Kan pada bulan Ramadan terutama saat itikaf itu Jibril datang membaca surat, membaca Quran dibandingkan oleh Rasulullah. Hanya saja mungkin yang mendengar hanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga membaca Al-Quran diakurkan dibandingkan ku
Jibril dan para sahabat. Sebab ada yang menyatakan itikaf teh tidak boleh ceramah cenah kitu. Jadi itikaf teh pentingna wungkul. Sebab siangnya bekerja. Ada lagi yang siangnya dia ustaz tuh teh wengina keluar atuh cenah itu kabdi kedah ceramah di itu cenah. Kita bata atau gitu. Kalaupun disebut itikaf itu kita i'tikapan. Tapi tetap saja dapat pahala di masjidnya. Misalnya di sini ada itikaf, nah, seperti di Masjid PP itu biasanya pernah itu kalau malam yang makan itu 20 orang. Kalau yang buka 25 orang. Tapi kalau biasa yang sahnya itu hanya 15 orang. Saya cenah abdi bari ngiring itikaf, bari ngiring tuang, nya sok cerita. Terus terang we gitu. Nya abdi mah itu. Bari ngiring tuang, mun aya ngiring tuang ku raosnya di dieu nya puguh raos atuh. Naon cik? Gratis gitu. Pan anu ngintun ka masjid mah teh. Ngintun ka masjid mah itu itikaf sabaraha urang? 5an, tapi ngintun mah kada 10. Mun aya anu teh ada yang kemalaman gitu. Malihan mah tahun kamari mah ya urang ieu. Urang Pakistan diusir we da bisi mawa corona. Di obrolan ku bahasa Arab teu ngarti. Bahasa Inggris teh rada ngarti mah teh. Urang teu bisa pan. Diusir bere korma. Di pemi aya ka dieu tah orang-orang Kashmir ya dari India atau orang itu sebetulnya mereka mencari nafkah. Gitu. Dia itu mencari nafkah kada orang Indonesia balalageun. Seharusnya dia pulang itu kan dia punya keluarga. Tanggung jawab di situ. Di ceramah atau juga dari Palestina. Pandainya sebenarnya Palestina. Karena itu saya tidak percaya ke Palestina. Anu datang ka dieu nurangkul make film wah gitu. Tungtuna mah nyarumbang gitu. Mainna mah teu balik kita ke daharna teh. Saya juga pernah dituduh ustaz jangan suuzon. Gitu. Itu di Masjid Antabaru, Antasalam. Jadwal saya kemudian maaf ustaz hari ini ada tamu dari Palestina akan menjelaskan ini. Itu saya katakan itu cari sumbangan, ustaz jangan suudon. Masalahnya mengapa saya diberitahu sekarang? Tidak dari malam sehingga saya tidak perlu ke sini. Kemudian saat itu juga saya punya pekerjaan lain gitu, dakwah. Kemudian betul itu. Pada bulan berikutnya saya datang lagi ke sana. Nya cenah ustaz. Yang dikatakan ustaz teh dikarenakan anu ka masjid mah pan subuh mah nya artosna kirang berenang gitu. Atuh eta kotak sedekah dibongkar. Disodakohkeun. Gitu. Teu simkuring teu percaya ka kolot. Bajeng simkuring teh hari teh budak keneh. Ya sampai di sini atau kita lanjutkan sedikit ya. Kita ya. Itulah aturan-aturan Allah berupa larangan dan batas-batasnya yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu janganlah kita coba-coba untuk mendekatinya, apalagi melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang bijaksana dan tidak memberatkan manusia. Bahkan mereka merasakan kenikmatan hidup dengan peraturan tersebut. Dengan demikian manusia dapat mencapai derajat yang paling tinggi menurut pandangan Allah, yaitu takwa. Nah, gitu. Iya nama dah diawas kali itu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tentang itikaf, tinggal baca saja bab itikaf. Gitu ya. Ada di sini. Ada gitu. Ini eta ayeuna teh seueur keneh maca WA tibatan maca Quran teh. So mohon maaf. Dalam itikaf bolehkah kita berhubungan komunikasi dengan luar? Boleh. Boleh. Tadi kan Rasulullah kan komunikasi dengan apa?
dengan Aisyah gitu. Bahkan Rasulullah pernah mengantar istrinya keluar. Jadi istrinya tuh bawa makanan habis maghrib, nah Rasulullah ngantar. Kan berhubungan dengan luar itu. Jadi boleh misalnya, tapi itu jangan terlalu ulah ngaganggu gitu. Baru saja itikaf langsung aja telepon. Nya sok we wani mah sakitu cenah tujuan. Terus terang teuing gitu. Dor adu tawa di dinya teh nya gitu. Saya kalau seperti itu datang ke masjid, saya tunggu di masjid. Ya, saya sering menerima tamu gitu. Gitu ya. Tuh itu nya pernah dong sumping kasih goreng, tamu biasa saya menerima tamu begitu. Itu berhubungan dengan luar. Tapi ya di kampung kurma pantai ya HP, enak ku HP. Banyak pertanyaan itu ketika saya itikaf di WA teh. Ustaz, saya itikaf di sini boleh tidak begini itu. Didinya aya beki siam aya baca cat. Abdi hayang ti Ustaz. Malahan waktu lebaran kapan ya ada telepon sama saya itu. Ustaz, ini mengapa Persis itu bikin almanak, bikin ketetapan Idul Fitri, tapi menunggu, kan ada klausul ya, menunggu. Udah saja gitu. Ustaz, di sana itu dalam almanak tuh gitu. Ikuti saja keputusan dari pemerintah gitu. Ini Persis kok begini tidak istiqomah. Kan abdi teh rada keheul teh nya. Pak ai bapak Persis sanes naon urusanana bapak jeung abdi. Bapak punya urusan buat ngurus orang Persis teh. Kumaha orang Persis mah tidak ada yang protes, taat. Datang lagi telepon. Nomornya beda, orangnya beda, tapi isinya sama. Ustaz, kunaon cenah Persis betul turkeun pamarentah gitu. Bapak Persis sanes, abdi Persis Ustaz, tinggal taat cetak tuh. Kudu diterangkeun. Dina telepon diterangkeun kikituan kana naonan geus editing gitu. Dina telepon kedah diterang, eta nu pahinya teh anu pahidio itu kudu kikituan telepon. Ya, gitu. Kan ditaat gitu. Da urang mangetang henteu terus ngaru'yat henteu gitu, tapi kita punya pegangan. Muhammadiyah lebih dulu, kita hari kemudian itu tidak jadi masalah, sebab itu adalah ijtihad. Kata Rasulullah, mun ijtihadnya benar, pahalanya 2. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1. Urang teu meunang ganjaran. Itu ijtihad. Itu ya. Insyaallah kita bertemu lagi nanti. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.